Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya tetap di dalam kasih karunia Tuhan dan dalam keadaan sehat dan senantiasa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rindu rasanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan kita kembali berkumpul bersatu hati dan ibadah bersama-sama di rumah Tuhan atau di gereja. Tetapi oleh karena keadaan belum membaik, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Allah di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Kita percaya bahwa ketika kita disatukan di dalam rumah tangga kita dan kita berdoa bersama-sama, maka kuasa Kristus dan lawatannya akan dinyatakan pula untuk kita semua di dalam rumah tangga kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita serahkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa mampu menangkap keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, serta peraturan-peraturan Tuhan, sehingga kehidupan kita semakin layak dan berkenan di hadapannya. Dengan demikian kita akan menikmati penyataan janji Tuhan di dalam keluarga dan pribadi kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa untuk kita menyiapkan diri mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau begitu baik atas kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu Kau curahkan kuasa-Mu kepada kami semuanya. Meskipun kami beribadah masih tetap di rumah kami masing-masing. Engkau tahu Tuhan setiap kerinduan kami untuk kami bisa bersekutu bersama-sama di dalam ibadah kami disatukan di dalam gedung gereja. Tetapi Tuhan, karena situasi kondisi yang belum memungkinkan untuk kami bersekutu bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberkati kami sehingga kami pun bisa beribadah di rumah kami masing-masing tanpa mengurangi kuasa-Mu, tanpa mengurangi setiap kehendak-Mu yang Engkau nyatakan atas kehidupan kami semuanya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas kehidupan kami melalui ibadah hari Minggu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami menerima berkat kebenaran firman Tuhan, sehingga berkat kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh kami dapat menikmatinya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menikmati berkat kebenaran firman Tuhan daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sudah minggu yang ke-6 kita beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik buat bangsa ini, buat setiap orang yang ada di seluruh dunia dengan adanya pandemi virus corona ini. Dan terlebih bagi kita orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Kita akan terus beriman kepadanya, karena dengan beriman maka kita pun beroleh jaminan daripadanya. Oleh karena itu, kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita untuk kita bisa kerjakan, maka Tuhan pun akan melakukan bagiannya dan pasti akan mendatangkan kebaikan, kesejahteraan dan kemuliaan bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita hari ini memasuki minggu pertama bulan Mei, dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-25. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya Bapak Ibu Saudara akan menyimaknya untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah memiliki hati yang murni dan saleh di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus memiliki hati yang murni dan saleh? Supaya kita berkenan di hadapannya. Ingat, saya selalu menyampaikan bahwa perkenanan Tuhan itu adalah modal utama atau dasar utama untuk kita bisa menikmati karya agung Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari bacaan firman Tuhan ini, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan ayat-ayat yang ada di dalamnya supaya kita sungguh-sungguh bisa berkonsentrasi dan melihat maksud dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini sangat jelas sekali, ayat 19 sampai yang ke-21. Ya, dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ingat, dari poin yang pertama bahwa kita hidup, ketika kita boleh memiliki kehidupan ini, kita itu sudah diberikan kuasa dari Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Kita boleh menerima penyucian, kita boleh menerima pengudusan daripada Allah. Itu semua terjadi karena Kristus saja. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perlu kita ingat, kalau kita saat ini bisa bernapas dengan baik, kalau kita saat ini memiliki kesehatan yang baik, ataupun kita sedang mengalami keadaan-keadaan yang kurang baik mungkin, tetapi kita sudah mengenal Kristus. Perbedaannya apa? Ketika kita ada di dalam Kristus, di dalam situasi yang baik, kita akan bersyukur kepada Allah dan kita mengingat bahwa Kristus yang memberikan kebaikan-kebaikan itu dan patut kita syukuri. Dan pada saat kita sedang mengalami kesulitan, kita sedang mengalami keadaan-keadaan yang kurang baik ataupun keadaan-keadaan yang buruk, ketika kita di dalam Kristus, kita tetap memiliki pengharapan. Sehingga kita tidak menyalahkan setiap keadaan kita, karena kita tahu bahwa Kristus memberikan pengharapan dan kita tidak akan pernah habis. Sehingga sukacita tetap ada di dalam kehidupan kita di situasi kritis sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perlu kita pahami, yang pertama supaya kita bisa memiliki kesalehan dan hati yang murni, sadarilah bahwa keberadaan kehidupan kita di dunia maupun nanti setelah kita bersama-sama dengan Allah di surga, itu semua karena satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka jelas sekali, makanya jelas. Ayat yang ke-20 juga dikatakan, karena Ia telah membuka jalan yang baru. Artinya apa? Bahwa kita akan dibawa Kristus, melalui Kristus kita akan masuk ke rumah Allah, yang di dalamnya ada kepala rumah Allah, yaitu Kristus sendiri. Di dalamnya kita memiliki Bapa sekaligus kepala rumah Allah. Jadi kesimpulannya bahwa kita tanpa Kristus tidak dapat kesempatan sama sekali untuk hidup bersama dengan Dia di surga. Dan ketika kita bersama dengan Kristus, artinya bahwa Tuhan senantiasa memberikan jalan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan senantiasa memberikan jalan. Ini berbicara soal apa? Bahwa perhubungan pribadi kita, hati kita kepada Kristus, Sang Pemberi jalan, Sang Juru Selamat kita, Sang Kepala Rumah Allah, yang membawa kepada kesejahteraan kekal, yang membawa kepada kehidupan kekal buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Hubungan baik kita dengan Tuhan jangan ternoda dengan keegoisan kita, dengan kesukaan-kesukaan duniawi kita. Mari kita bersama-sama perhatikan di sini bahwa Kristus sudah bertindak
sudah menyatakan kuasanya buat saudara dan saya. Dan ini jangan pernah dihapuskan dari segala pikiran kita. Dalam situasi apapun, Kristus tetap bekerja dan terus beserta dengan kehidupan kita senantiasa sampai selama-lamanya. Selama kita hidup di dunia maupun kita setelah dipanggilnya bersama dengan Dia di surga. Luar biasa. Ini sukacita yang besar. Dan kita perlu mengingat dan jangan sampai lupa bahwa kehidupan kita tanpa penyertaan Tuhan kita bukanlah apa-apa. Jadi yang ada seharusnya bagi setiap orang percaya bersyukur dan terus bersyukur. Karena dalam segala situasi Tuhan berikan solusi. Dalam segala keadaan yang berat Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bisa menjalaninya sampai selesai. Hubungan baik kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu yang utama, karena itu yang memberikan jaminan kita untuk kita bisa menikmati berkat daripada Allah, untuk bisa menikmati kekekalan, untuk bisa menikmati kemuliaan daripada Allah. Jelas sekali. Poin yang pertama, hubungan kehidupan kita bersama dengan Tuhan harus terjalin baik, dan kita perlu sadar bahwa hanya melalui Kristus kita ada sampai sekarang, dan ketika kita sudah dipanggilnya pun kita tetap bersama-sama dengan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Yang kedua ayat 22 dan 23. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ingat Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bahwa dalam ayat ini dikatakan dengan jelas, marilah kita menghadap Allah dengan kesungguhan hati kita, supaya kehidupan kita boleh sungguh-sungguh mencintai Tuhan tanpa ada kebohongan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tulus, karena Tuhan Maha tahu. Kalaupun kita tutup-tutupi, Tuhan Maha tahu. Dan ingat, ketika kita menutupi segala sesuatu, Tuhan tahu isi hatimu. Dan ketika isi hatimu diketahui oleh Tuhan, dengan segala hal yang kurang baik di hadapannya menurut Allah, maka setiap jaminan daripada Tuhan tentunya tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Artinya apa? Kita harus sungguh-sungguh. Yang pertama tadi apa? Kita harus mengingat bahwa Kristus adalah dasar utama untuk kita bisa menikmati kehidupan ini. Yang kedua, marilah kita bersama-sama mengambil sebuah komitmen untuk kita senantiasa datang kepada Allah dengan kasih karunia yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan ayat yang ke-23 dikatakan dengan terus berpegang. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita melepaskan iman kita. Jangan pernah sekali-kali kita mengendorkan iman kita. Jangan sekali-kali kita membiarkan iman dan setiap semangat kita kendor untuk kita menyembah Allah. Karena apa? Allah setia. Yang menjanjikan pengharapan itu tetap setia. Meskipun kita kurang setia, tetapi Dia tetap setia. Luar biasa Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Bagaimana dengan kehidupanmu? Apakah dalam kondisi seperti ini ya, kita tetap mengutamakan hidup untuk datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan berpegang dengan penuh iman kita untuk kita menghampiri tahta Allah. Karena sebetulnya kita sudah disucikan melalui darah Kristus. Mungkin mudah ketika kita mengingat, oh ya, aku menjadi orang Kristen, aku diberkati Tuhan, aku diberikan keberanian, aku diberikan kemampuan untuk menyelesaikan segala tantangan kehidupanku. Itu karena Kristus. Oke. Tetapi selanjutnya, apakah hanya respon saja sedemikian hanya di pikiran, di mulut kita? Tetapi kita harus ada tindakan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa menjaga bahwa Kristus sudah mengatur segala kehidupan kita sedemikian rupa yang mengubahkan hidup kita. Dan kita harus benar-benar datang kepada Allah, menghadap kepada Kristus, terus berpegang kepada pengharapan yang Tuhan sediakan supaya kita mengalami
kuasa Tuhan seterusnya, setiap saat, setiap waktu. Haleluya, puji Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, situasi di sekitar kita harus ada di rumah. Sedangkan kita masih banyak kebutuhan. Orang-orang di sekitar kita pun kita tidak tahu mereka sedang dari mana, sedang bertemu dengan siapa. Dan setelah itu mereka bertemu dengan kita. Kita tidak tahu dengan pandemi virus corona ini, apakah orang-orang di sekitar kita sedang positif atau sedang PDP atau ODP, kita nggak ngerti. Tetapi bisa jadi mereka sudah terkena itu semuanya dan kita tidak tahu karena virus ini tidak kelihatan mata. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa dengan kedekatan kita kepada Allah, Tuhan memberikan hikmah buat saudara. Bukan hanya merespon setiap segala sakit penyakit ataupun virus ini, tetapi dalam segala situasi. Ketika Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan, ketika Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi masalah keluarga, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami kebingungan dalam setiap segala keputusan, ingatlah ketika dekat dengan Tuhan, tangkap pengharapan itu, maka kehidupan Tuhan ternyata buat saudara. Dan saudara tidak akan merasa kebingungan lagi, karena hikmat Tuhan memenuhi pikiran dan hati Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu diselesaikan dengan tuntas. Karya Tuhan luar biasa. Beranikah saudara menghadap tata Allah dan mengutamakan tata Allah? Meskipun orang-orang di sekitar saudara, ketika saudara bertemu, tapi saudara tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, perlindungan Tuhan begitu nyata. Dengan kita menjaga sikap hidup kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membela saudara. Karena saudara akan tetap terlindungi, karena saudara dibungkus dengan kasih kuasa-Nya. Dan tidak akan pernah dijauhkannya dari berkat-Nya buat saudara. Mungkin saat ini kita juga merasa bingung atau kesulitan. Pekerjaan tidak setiap hari masuk, gaji tidak penuh, atau bahkan THR tidak diberikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan senantiasa memberikan tunjangan surgawi yang diberikan buat saudara. Tidak harus hari raya, tetapi setiap hari Tuhan memberikan tunjangan buat saudara. Tunjangan kesehatan, tunjangan perlindungan, tunjangan kuasa, tunjangan hikmat, tunjangan damai sejahtera di dalam hatimu. Sehingga ketika engkau mengerjakan segala sesuatu, Tuhan berkarya buat saudara. Haleluya. Ingat yang pertama, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus. Semuanya karena Kristus. Yang kedua, oleh karena kita tahu bahwa semuanya karena Kristus, maka kita harus dengan berani, dengan ketulusan, dengan kejujuran kita di hadapan Tuhan, kita menghadap tahtanya dengan iman yang penuh dalam pengharapan. Yang ketiga dalam ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Haleluya. Kalau poin yang pertama ini bicara soal pribadi kita, pengenalan akan Kristus itu harus. Yang kedua, praktek hidup kita untuk semakin dekat dengan Kristus itu harus. Yang ketiga, yang diharuskan dalam kehidupan setiap orang percaya, ayat yang ke-24, hubungan kita dengan sesama saudara. Hubungan kita dengan sesama dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini yang harus kita kerjakan. Saling mendorong satu dengan yang lain, memberikan motivasi, memberikan semangat. Saudara, kita bersyukur kalau saat ini kita sudah diberikan kesempatan hidup sampai dengan hari ini. Banyak orang yang sedang mengalami kesulitan saat ini, tetapi Tuhan tetap memelihara kehidupan kita luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita mengingat akan berkat-berkat Tuhan itu? Ataukah kita saat ini sedang terpenjara dengan keadaan kita? Aku ini sudah nggak bekerja karena kena PHK, atau diberhentikan dari pekerjaanku karena situasi ini. Nanti baru masuk kerja lagi 2-3 bulan ke depan. Bagaimana kehidupanku? Bapak Ibu Saudara masih bernapas? Haleluya. Bapak Ibu Saudara masih bisa makan? Haleluya. Bapak Ibu Saudara masih diberikan kemudahan? Haleluya. Berkat Tuhan. Kalau kita mensyukuri segala sesuatu, Tuhan pelihara saudara. Amin. Disitulah karya Tuhan.
Seringkali kita bingung, bagaimana cara Tuhan menolong saya. Kita nggak perlu memikirkan itu, biarlah Tuhan yang memikirkan saudara. Karena kita tidak perlu tahu cara Tuhan menolong kita. Yang jelas kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya dijamin oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saling mendorong satu dengan yang lain. Perhatikan satu dengan yang lain. Kalau setiap hari ada renungan yang dikirim melalui grup firman Tuhan, ada pujian juga, apakah kita sungguh-sungguh mengimani? Ataukah hanya sekedar dibaca sekilas? Ya sudah, yang penting aku baca. No, bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, begitu luar biasa. Semakin kita membiasakan diri dan kita sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan, berkat Tuhan luar biasa. Kita tidak perlu mengharap kepada manusia. Harapan kita hanya pada Tuhan. Dan ingat, Tuhan luar biasa. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Di saat kondisi seperti ini, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang menjadi fokus kita? Kita sedang fokus kepada ekonomi? Betul begitu? Atau kita fokus kepada Allah yang memberi hidup, yang maha kaya, yang memberi jalan keluar, yang memberi kekuatan. Jangan khawatir. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kami sekeluarga bersyukur karena berkat surgawi senantiasa melimpah buat kami. Tuhan memelihara begitu luar biasa. Bahkan Tuhan memberikan segala sesuatu di luar akar nalar saya. Karena Tuhan memakai orang-orang yang tidak pernah kami kenal, orang-orang yang sebelumnya belum pernah kami jumpai, tapi Tuhan memakai mereka untuk memberkati kami, dan bahkan memberkati orang-orang tertentu, termasuk beberapa jemaat. Ini semua juga karena kasih Tuhan. Saya pun tidak tahu cara kerja Tuhan ini. Mengapa Tuhan bisa menggerakkan orang-orang di sekitar sana yang tidak mengenal saya, ataupun belum pernah berjumpa dengan saya. Tetapi itulah artinya bahwa Tuhan memelihara saudara. Jangan khawatir tentang kehidupanmu. Sukacitamu luar biasa ketika engkau sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Saling memotivasi, mendoakan satu dengan yang lain, hidup di dalam kasih Tuhan. Percayalah, Tuhan memelihara. Ayat 24 dikatakan dengan sangat jelas. Janganlah kita menjauhkan, ayat yang ke-20. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saat ini adalah waktunya kita untuk bermotivasi, memotivasi orang lain. Bangun motivasi hidup pribadi kita supaya kita bisa memotivasi orang lain dalam setiap pekerjaan baik. Supaya orang-orang di sekitar kita tetap eksis di dalam iman bersama dengan Kristus. Karena ketika kita sungguh-sungguh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita pun akan baik dengan sesama. Dan kita mampu menjadi berkat bagi sesama. Haleluya, puji Tuhan. Yang pertama dan kedua, berbicara hubungan pribadi kita, membangun komitmen dan kita menyembah kepada Allah. Yang ketiga, berbicara soal hubungan kita dengan sesama kita, supaya kita bisa membangun sebuah komunitas yang menyembah Allah, sebuah komunitas yang memuliakan Allah, sebuah komunitas yang mampu dikerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga karya Kristus sempurna di dalam setiap perjumpaan kita dengan sesama kita. Kemudian yang terakhir, berbicara dengan apa? Berbicara tentang sesama lagi, tetapi ini berhubungan dengan beribadah bersama-sama. Sebetulnya dalam ayat yang ke-25 ini agak kontras dengan situasi sekarang ini. Artinya apa? Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di sini artinya berbicara tentang persekutuan bersama-sama dengan orang lain, dengan jemaat lain. Tetapi situasinya saat ini berbeda. Tetapi yang menjadi poin utama artinya bahwa kita tetap menyembah Allah di dalam persekutuan kita. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, meskipun kita ini berada di dalam rumah tangga kita masing-masing, di situ ada kuasa Kristus yang dinyatakan. Artinya apa? Sebetulnya ini adalah ujian Bapak Ibu. Ini sebetulnya Allah menguji. Bisa saya sampaikan bahwa tahun 2019 saya begitu menekankan bagaimana membangun mezbah bagi Tuhan di dalam keluarga.
Retreat pun juga disampaikan begitu pentingnya membangun mezbah Tuhan dalam keluarga. Realitanya saat ini mau tidak mau kita harus membangun mezbah keluarga begitu. Betul? Ini ujiannya. Karena 1 tahun kita sudah benar-benar banyak menggali tentang hal itu. Prakteknya bulan-bulan di awal tahun 2020. Bagaimana dengan mezbah keluarga? Saudara, ketika hari Minggu, mimbar yang dipakai tidak hanya satu, tetapi ada banyak sesuai dengan jumlah keluarga di dalam gereja ini. Karena apa? Di dalamnya ada puji-pujian, di dalamnya ada pelayan Tuhan, ada kepala-kepala keluarga yang melayani anggota keluarganya. Tidak hanya satu. Artinya apa? Otomatis gereja ada sejumlah keluarga yang ada di dalam tempat ini. Karena setiap keluarga mengadakan ibadah bersama dengan keluarganya di rumah masing-masing. Bagaimana? Ingat, menjadi pemimpin pun dimulai dari keluarga. Bagaimana orang bisa memimpin orang lain sedangkan dia tidak bisa mengurus keluarganya, saudara? Dari keluargalah akan kuat. Keluarga yang kuat, maka gereja akan semakin kuat. Keluarga yang sehat, maka gereja akan semakin sehat. Saat ini membuktikan, saudara, apakah kita benar-benar membangun mezbah keluarga bagi Tuhan? Karena Tuhan menginginkan kembali, mengembalikan posisi mezbah keluarga. Itu yang menjadi utama yang selama ini tidak pernah kita kerjakan. Atau jarang-jarang kita kerjakan. Karena kita sibuk dengan kegiatan kita. Anak sibuk dengan sekolah. Orang tua sibuk dengan pekerjaan. Bangunnya pagi mereka sibuk mempersiapkan aktivitas masing-masing. Tidak ada kesempatan untuk berdoa kepada Allah dengan keluarga. Dan ketika pulang, semuanya dalam keadaan lelah, tinggal istirahat. Tidak ada kesempatan untuk bisa berbakti, membangun mezbah bagi Tuhan. Mau diberkati Tuhan dengan demikian? Saudara, hidup kita ditentukan seberapa kuat hubungan kita bersama dengan Tuhan. Seberapa besar karya Allah masuk di dalam keluarga kita tergantung dari mezbah keluarga. Ingat perjanjian lama, para tokoh-tokoh Alkitab luar biasa. Mereka selalu membangun mezbah bagi Tuhan. Bukan berarti kita menghilangkan persekutuan di dalam gereja. Karena situasi dan kondisi ini, kita harus bertanggung jawab untuk tetap beribadah di dalam keluarga. Dan setelah nanti mulai lagi semua kegiatan seperti biasa, kita kembali bisa beribadah di dalam gereja. Pertanyaan selanjutnya, apakah masih tetap berjalan mezbah keluarga bagi Tuhan? Tidak bisa tergantikan, saudara. Porsinya mezbah keluarga harus tetap dilakukan meskipun nanti sudah bisa beribadah di gereja. Satu pelajaran yang berharga yang boleh kita dapatkan dari efek pandemi corona ini. Makanya Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, mari buka hati, buka pikiran, ikatkan tali kasih dalam keluarga. Karena di dalam keluarga menghadirkan Kristus ada pemulihan. Di dalam keluarga ketika menghadirkan Kristus ada solusi. Di dalam keluarga ketika menghadirkan Kristus ada sejahtera. Di dalam keluarga ketika menghadirkan Kristus ada berkat kecukupan dan berkelimpahan. Itu yang Tuhan mau. Kerjakanlah. Karena dengan kita memiliki hati yang murni dan hati yang saleh, maka kita akan sadar bahwa hidup kita tidak bisa lepas dari Kristus dan keberadaan kita semuanya karena Kristus. Oleh karena kita tahu bahwa semua hidup kita karena Kristus, maka kita akan berani dengan iman kita mendekat kepada Tuhan secara pribadi bersama dengan Allah. Yang kedua, yang harus kita kerjakan, kita harus membangun komunikasi dengan setiap orang lain supaya kasih Tuhan bisa dikenal, supaya kasih Tuhan benar-benar semakin kuat di dalam saudara-saudara seiman maupun orang-orang di luar sana. Mereka menjadi mengenal kehidupan
Kristus yang penuh kasih dan sejahtera. Dan yang terakhir, kita harus membangun. Ketika kita sudah memiliki hubungan pribadi yang baik, tiba waktunya kita membangun hubungan yang baik bersama dengan orang-orang yang kita kasih di dalam keluarga. Karena memang saat ini waktunya kita beribadah bersama dengan keluarga. Bagi kepala keluarga harus benar-benar tahu dan paham, menjaga dan memastikan keluarganya tetap tinggal di dalam Kristus. Dan setiap anggota keluarga harus patuh kepada Allah dan sungguh-sungguh sepakat untuk bersama-sama berjalan bersama dengan Kristus di dalam keluarga. Maka karya Kristus sempurna buat saudara. Maka karya Kristus akan nyata buat saudara, kehidupan keluarga saudara. Jangan khawatir, perlindungan Tuhan nyata, kuasa Kristus sempurna. Mau apa lagi? Dengan kesalehan hatimu, dengan kemurnian hatimu, maka engkau layak menerima jaminan surgawi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan hidupmu? Kerjakanlah bagianmu. Ingat, ada banyak pelajaran melalui kehidupan kita sehari-hari. Kerjakanlah, jangan pernah mengurangi setiap pemahaman yang sudah kita peroleh. Karena dengan kesetiaan kita, kesungguhan kita, tetap berpegang dalam pengharapan kita, maka kuasa Kristus semakin hebat dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh membuat kita memahami bahwa hanya dengan kesalehan hati dan kemurnian hati kita bisa menghampiri tahta Allah. Dan ketika kita sungguh-sungguh memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, maka kita pun akan membangun relasi dengan sesama kita, memberkati mereka. Dan ketika kita sudah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan kasih Allah, maka kita pun akan rindu untuk membangun kehidupan bersama dengan keluarga kita, mendekat kepada Allah, membangun dan mengundang Kristus masuk dalam pribadi dan keluarga, anggota keluarga yang kita kasih. Haleluya, puji Tuhan. Baik, demikian firman Tuhan. Kiranya ini bisa memberikan pengertian bagi kita supaya kuasa Kristus sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dan kita mengakhiri firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena begitu sempurnanya kasih-Mu. Karena kami ada, semuanya karena Engkau. Kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk kami berani menghadap tahta-Mu. Karena tanpa ada kesucian, tanpa ada kemurnian hati, maka kami tidak berani menghadap tahta-Mu. Tuhan ajari kami, beri keberanian bagi kami untuk kami mengakui segala kesalahan kami dan dosa kami, pelanggaran kami, supaya kami layak dan Kau sucikan dengan air yang suci yang daripada-Mu, dengan darah yang kudus yang membasuh kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami memiliki kualitas hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Siap untuk membangun komunikasi dengan saudara-saudara yang lain. Siap untuk menjadi berkat, menjalin relasi, membangun motivasi kepada sesama kami dengan memberkati mereka. Dan saat ini juga Tuhan, kami rindu Tuhan melalui kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami pun rindu membangun hubungan yang baik bersama dengan anggota keluarga kami untuk membangun kehidupan yang berkenan kepada Allah melalui mesbah keluarga bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan pengertian bagi kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami percayakan semuanya ini kepadamu. Dan Kau berkati seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas yang saat ini beribadah bersama dengan keluarga masing-masing. Kasih karunia, damai sejahtera surgawi melingkupi seluruh jemaat Gereja Baptis Tanah Mas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dan pengertian daripada-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami berserah. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Kiranya ini semakin menguatkan kita dan semakin membuat iman kita kuat menghadapi kehidupan ini dalam suasana maraknya pandemik Corona yang begitu menjadi konsentrasi buat negara kita maupun juga mempengaruhi aspek kehidupan pribadi maupun keluarga kita masing-masing. Tetap semangat, tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap berpegang pada pengharapan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.